Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai laporan hasil skripsi kami mengenai simulasi integritas struktur bejana tekan berbasis metode analisis komputerisasi dan elemen hingga. Saya Eva Dianti dengan NIM 18 dan rekan saya Deni Eko Wahyudi dengan NIM 14 dan juga dosen pembimbing kami yaitu Bapak Ani Rahmat STMT dan juga Ibu Yuni Kurniati STMT. Untuk outline-nya sendiri yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat flowchart simulasi, yang kelima hasil dan pembahasan, dan yang keenam kesimpulan dan saran. Kemudian selanjutnya yaitu latar belakang. Jadi bejana tekan sendiri merupakan tempat penampungan fluida yang berupa cair maupun gas dengan tekanan yang lebih tinggi dari tekanan atmosfernya. Jadi hampir semua industri terutama yang bergerak dalam bidang oil maupun gas menggunakan alat bejana tekan ini. Dalam kondisi kecelakaan bejana tekan, khususnya kecelakaan parah, dapat mengakibatkan meningkatnya temperatur dan juga tekanan operasi. Maka untuk menjamin keselamatan kerja, menggunakan analisa integritas struktur bejana tekan harus dilakukan guna mengetahui kemampuan bejana tekan untuk menahan beban aman operasinya. Jadi dalam menentukan integritas struktur yaitu dengan menggunakan perbandingan tegangan von Mises yang dihasilkan dengan hasil eksperimen yield strength dari material yang digunakan. Karena pengujian dari integritas struktur memakan biaya yang sangat besar, maka untuk menentukan integritas struktur yang sesungguhnya yaitu dengan menggunakan metode analisa komputerisasi, yaitu dengan menggunakan software ANSYS. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui untuk menganalisis distribusi panas pada bejana tekan. Yang kedua menganalisis distribusi tegangan pada bejana tekan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memberikan saran pemilihan material bejana tekan yang paling optimal. Selanjutnya adalah metodologi yang kami gunakan untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama, kita melakukan pendefinisian masalah. Yang kedua, kita melakukan tinjauan pustaka dan membuat algoritma pendesainan bejana tekan. Selanjutnya, kita melakukan pengumpulan data. Dan keempat, kita melakukan simulasi dengan software ANSYS. Dan yang kelima, kita melakukan validasi numerik. Nah, berikut adalah flowchart simulasi bejana tekan dengan ANSYS material yang kami gunakan, yaitu SA516 grade 70, SB152, SA105, SA36, SA202 grade B, SA533 grade B kelas C, dan SA353. Pemilihan material ini berdasarkan ASME Section 8. Kemudian berikut adalah flowchart-nya. Yang pertama, kita mulai dengan melakukan studi literatur dan pengumpulan data. Kemudian lanjut ke pemodelan ANSYS-nya. Yang pertama, kita lakukan pemodelan geometri dan struktur. Kemudian dilakukan meshing menggunakan software ANSYS 20.01 untuk membuat grid elemen, di mana tiap elemen akan memiliki node yang akan dihitung dalam pemodelan ANSYS-nya nanti. Selanjutnya, dilakukan input boundary condition dan material properties menggunakan software ANSYS 20.1. Selanjutnya dilakukan solving menggunakan software ANSYS 20.1. Pada tahap solving ini, aplikasi ANSYS akan melakukan perhitungan terhadap pemodelan geometri, input boundary condition, material properties yang telah diinputkan sebelumnya. Selanjutnya akan didapatkan hasil di general post processor dan akan dilakukan analisis struktural dan thermal menggunakan software ANSYS 20.1. Kemudian dilakukan validasi model menggunakan 3 pendekatan, yaitu uji konvergensi, manual verification ANSYS, dan metode benchmarking menggunakan software Maxtrend. Selanjutnya dilakukan variasi pembebaran tekanan dan waktu, kemudian dilakukan analisa hasil dan pembahasan, kemudian didapatkan kesimpulan dan saran dari penelitian ini, penulisan laporan, dan selesai. Untuk link lebih detail dalam operasi software ANSYS-nya dapat diakses melalui link YouTube di bit.ly/bejana tekan. Nah, kemudian ini adalah desain bejana tekan tanpa samping dari geometri yang akan kami lakukan pemodelan. Nah, untuk berikut adalah desain bejana tekan tanpa depannya. Kompleksitas dari geometri bejana tekan ini akan coba kita reduksi dengan mengambil bagian sel dan heat dari bejana tekan dalam melakukan analisa. Mengapa demikian? Karena dari kondisi kenyataan, fluida atau tekanan internal bersentuhan langsungnya pada bagian sel dan heat, sehingga kami berasumsi pemodelan dapat diwakilkan dari sel dan heat untuk mencari integritas struktur
suatu bejana tekan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada meshing sensitivity. Jadi berikut merupakan grafik dari uji konvergensi. Untuk uji konvergensi sendiri merupakan suatu metode pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kelabilan hasil yang disebabkan dari proses meshing. Jadi dari grafik tersebut didapatkan untuk pembagian meshingnya sendiri yaitu sebesar 28.800 elemen. Jadi dengan error yang cukup kecil tersebut diharapkan untuk hasil penelitian memiliki nilai yang stabil. Kemudian selanjutnya yaitu metode manual verification. Jadi untuk metode ini yaitu merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melakukan validasi pemodelan ANSYS dengan menggunakan teori dasar yang digunakan dalam software. Jadi untuk validasi ini didapatkan hasil teoritis sebesar 300 Pascal, sedangkan dari metode untuk pemodelan ANSYS-nya sendiri didapatkan hasil 304.089 Pascal dan didapatkan rasio untuk ketelitian sendiri 98,65% akurat. Selanjutnya yaitu metode benchmarking. Untuk metode benchmarking sendiri merupakan salah satu cara yang digunakan untuk melakukan validasi pemodelan dengan cara membandingkan metode dari software yang berbeda. Jadi untuk gambar hitam tersebut merupakan pemodelan dengan menggunakan software ANSYS, sedangkan untuk gambar yang putih dengan menggunakan literatur dengan software Maxtrend. Kemudian dari gambar tersebut dengan menggunakan temperatur dalam dan juga luar yang masing-masing yaitu 343 derajat Celcius dan juga 300 derajat Celcius. Jadi berdasarkan perbedaan tersebut itu diperoleh error terbesar dari nilai minimum yaitu 0,00546. Jadi dari hal tersebut itu dapat mempengaruhi beberapa faktor diantaranya yaitu perbedaan software. Kemudian berikut adalah material properties dari material SA533 grade B kelas 3. Sebagai pemberitahuan di awal, material SA533 grade B kelas 3 ini merupakan material yang paling optimal kami gunakan untuk dan bejana yang kami analisa. Maka dari itu kami akan mencoba menjabarkan tentang lebih detail di material ini. Densitas dari material ini yaitu sebesar 7.800 kg per meter kubik, specific heat 47 joule per kilogram derajat Celcius, kemudian modulus elastisitasnya 2/11 Pascal dengan nilai Poisson ratio 0,29. Thermal expansion-nya memiliki nilai 6,4 10⁻⁻6 per derajat Celcius, kemudian konduktivitas termalnya di angka 52 watt per meter Celcius. Yield strength dari material SA533 grade B kelas 3 ini yaitu sebesar 353 megapascal. Nah, berikut adalah hasil distribusi temperatur dari SA533 grade B kelas 3 pada grafik ini pada waktu sekitar 325 jam material mulai merata. Hal itu dapat dilihat pada gambar 2 dengan kondisi optimum SA533 grade B kelas 3. Pada gambar terlihat semua warna sudah cenderung kemerahan yang menandakan bahwa seluruh struktur sel dan heat dari bejana sudah memiliki temperatur 49 sesuai suhu kondisi operasinya pada jam ke 325. Kemudian pada grafik distribusi temperatur ini juga mulai stabil di atas 325 karena memang kondisi maksimal operasi disetting di angka 49 derajat Celcius. Jadi akan terus naik hingga mendekati suhu operasi dari keseluruhan bejananya. Next. Nah, berikut adalah distribusi tegangan dari SA533 grade B kelas 3. Nilai tertinggi dari tegangan von Mises yang dihasilkan sebesar 120 megapascal.
posisi tegangan tertinggi tersebut terletak pada ujung displacement berwarna merah. Kemudian kita bandingkan dengan yield strength dari material SA533 grade B kelas 3 ini, didapatkan hasil dari safety factor sebesar 0,35. Nilai safety factor ini semakin kecil akan semakin baik, dikarenakan jauh dari yield strength. Namun di sisi lain juga akan menimbulkan tebal suatu bejana yang kelebihan sehingga tidak efektif dalam pemakaian biayanya. Nilai safety factor ini kami anggap sebagai nilai paling baik dalam pemilihan material dikarenakan mendekati nilai safety factor 0,3, yaitu daerah aman operasi berdasarkan literatur Saragi 2016. Nah, berikut adalah distribusi tegangan dari SA533 grade B kelas 3. Setelah kami menentukan material mana yang paling optimal dari sekian variabel material yang kami pilih, yaitu SA533 grade B kelas 3 adalah pilihan yang paling optimal. Dengan geometri yang telah dipaparkan di awal, dan material ini mampu menahan beban maksimal tekanan dalam hingga 956.266 Pascal sebelum material tersebut mengalami luluh karena memang telah mencapai batas yield strength dari material itu sendiri, yaitu 345 megapascal untuk tegangan yield strength-nya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan yang pertama yaitu distribusi temperatur yang dihasilkan dari masing-masing material. Kondisi tertinggi relatif sama untuk material SA36, SA105, SA202 grade B, SA353, SA516 grade 70, SA533 grade B kelas C, dan cukup cepat untuk SB152. Jadi berdasarkan hal tersebut, material SA36, SA105, SA202 grade B, SA353, SA516 grade 70, SA533 grade B kelas C, kelas 3 dapat dipilih sebagai material sel dan head bejana karena mampu menahan laju keluar panas lebih lama. Kemudian yang kedua yaitu untuk distribusi tegangan material SA36, SA105, SA202 grade B, SA353, SA516 grade 70, SA533 grade B kelas 3 relatif sama berkisar 120 MPa dan untuk material SB153 melebihi nilai yield strength dan untuk nilai safety factor secara berurutan yaitu 0,476, 0,482, 0,369, 0,233, 0,461, 0,347 dan 1,72. Kemudian yang ketiga, berdasarkan tinjauan hasil distribusi tegangan dan kondisi operasi material SA533 grade B kelas 3 paling optimal digunakan karena memiliki nilai safety factor yang paling mendekati kondisi optimal yaitu 0,3. Jadi penggunaan material SA533 grade B kelas 3 memiliki daya tahan yang paling tinggi untuk menahan beban internal pressure 266 Pascal. Saran untuk penelitian ini yaitu dikarenakan dalam melakukan simulasi ini kami masih terbatas pada penggunaan semua software student version sehingga error akibat tipe software belum dapat diketahui dan hanya melalui uji validasi dengan beberapa metode sebelumnya, manual verification dan uji konvergensi elemen untuk memastikan hasil. Hasil data lebih akurat dapat menggunakan software full version atau komersial untuk menghindari error akibat tipe software. Dalam penelitian Zaher 2020, dipaparkan bahwa perbedaan error antara software open source dan komersial berkisar di angka 2%, dan untuk melakukan pemodelan serupa, harap memperhatikan boundary condition dengan teliti karena perbedaan input pada software juga akan mengakibatkan perbedaan hasil di akhirnya. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.